Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan motor DC chapter 29-10 sampai 29-15. Untuk anggotanya ada saya Abdul Haris Prasetyo NIM 016. Dan saya Rego Janji NIM 007. Dan saya Ahmad Azharibi NIM 021. Yang pertama ada torsi dan kecepatan motor DC. Meskipun torsi motor diakui merupakan fungsi fluks dan arus jangkar, namun tidak tergantung pada kecepatan. Faktanya, kecepatanlah yang bergantung pada torsi dan bukan sebaliknya telah dibuktikan sebelumnya bahwa juga. Dari atas terlihat bahwa peningkatan fluks akan menurunkan kecepatan tetapi meningkatkan torsi jangkar. Hal ini tidak mungkin terjadi karena torsi selalu cenderung menghasilkan putaran. Next. Flux motor berkurang dengan mengurangi arus medan, maka rangkaian kejadian berikut terjadi. Yang pertama, ideal balik EFF, FB dalam kurung sama dengan NF mereka turun seketika. Kecepatan tetap konstan karena inersia jangkar berat. Yang kedua, penurunan EB, maka IA meningkat karena IA sama dengan V min EB atau RA. Selain itu, pengurangan kecil dalam flux menghasilkan peningkatan arus jangkar yang besar secara proporsional. Yang ketiga, persamaan, penurunan kecil pada J lebih dari cukup diimbangi oleh penurunan yang besar peningkatan dalam IA sehingga terjadi peningkatan bersih pada TA. Yang keempat, peningkatan TA menghasilkan peningkatan kecepatan motor. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lihat contoh soal. Yang pertama, motor seri DC beroperasi pada 800 fpm dengan arus listrik 100 ampere dari sumber listrik 230 volt. Resistansi rangkaian jangkarnya adalah 0,15 watt dan resistansi medannya 0,1 watt. Carilah kecepatan motor tersebut beroperasi pada arus listrik 25 ampere dengan asumsi bahwa flux pada arus ini adalah 45% dari flux pada 100 ampere. Kita bisa lihat ini N sama dengan N per N1 sama dengan EB pangkat 2 per EB1 kali I1 per I2 sama dengan I2 sama dengan 0,45 I1 flux 1 or flux 1 per flux min 1 per 0,45. Terus kita masuk EB1 sama dengan 230 dikurangi 0,15 dan 0,1 dikali 100 sama dengan 205 volt. Terus EB2 sama dengan 230 dikurangi 25 dikali 0,25 sama dengan 223,75 volt. Terus yang terakhir N2 per 800 sama dengan 223,75 per 205 dikali 1 per 0,45 dikali N2 sama dengan 1940 rpm. Ini totalnya ya. Lanjut. Karakteristik motor kurva karakteristik motor adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara besaran berikut. Yang pertama, torsi dan arus jangkar yaitu TA per karakteristik. Hal ini dikenal sebagai karakteristik listrik. Kedua, kecepatan dan arus jangkar yaitu N per LA. Terus yang ketiga, kecepatan dan torsi yaitu N per T karakteristik. N per TA karakteristik. Hal ini juga dikenal sebagai karakteristik mekanis. Hal ini dapat ditemukan dari 1 dan 2 di atas. Sebelumnya maksudnya. Ketika membahas karakteristik motor, dua hubungan berikut harus selalu diingat. Ini adalah rumusnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik motor seri. Karakteristik TA per IA, kita telah melihat bahwa TA
dalam kasus ini Halo. karakteristik motor seri, karakteristik TA PRIA, kita telah melihat bahwa TA mikro FIA dalam kasus ini karena belitan medan juga membawa arus jangkar. FIA sampai ke titik jenuh magnetik. Oleh karena itu sebelum jenuh seperti pada gambar pada beban ringan IA dan karenanya F kecil, namun saat TA meningkat sebagai kuadrat arus. Oleh karena itu kurva TA per IA adalah parabola seperti yang ditunjukkan pada gambar 29.14. Setelah satu rasi F hampir tidak bergantung pada IA, maka TA IA saja. Jadi karakteristiknya menjadi garis lurus. Torsi poros DSH kurang dari torsi jangkar karena kerugian liar. Itu ditunjukkan dengan titik-titik pada gambar. Seperti pada gambar. Yes, Mas. Karakteristik TA PRIA dengan mengasumsikan praktis konstan meskipun pada beban berat agak berkurang karena peningkatan reaksi jangkar. Kita menemukan bahwa TA IA oleh karena itu karakteristik listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar 29.17 secara praktis merupakan garis lurus melalui titik asal. Torsi poros ditunjukkan dengan garis putus-putus. Namun secara tegas baik EB maupun menurun seiring dengan peningkatan beban. Akan tetapi EB menurun sedikit lebih banyak daripada sehingga secara keseluruhan ada sedikit penurunan kecepatan. Penurunannya bervariasi dari 5 hingga 15% dari kecepatan beban penuh. Motor gabungan kumulatif mesin seperti itu digunakan di mana karakteristik seri diperlukan dan di mana sebagai tambahan beban kemungkinan besar akan dihilangkan sebelumnya seperti pada tambahan beban kemungkinan pada beberapa jenis mesin pemotong batu bara atau untuk menggerakkan peralatan mesin berat yang harus melakukan pemotongan mendadak cukup sering karena lilitan sun. Motor gabungan diferensial karena medan seri berlawanan dengan medan sun. Flux berkurang saat beban diterapkan pada motor. Hal ini mengakibatkan kecepatan motor tetap hampir konstan atau bahkan meningkat seiring peningkatan beban. Karena alasan ini ada penurunan laju peningkatan torsi motor seiring dengan beban. Oke, selanjutnya kesimpulan, motor DC memiliki kelebihan seperti kemampuan yang menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan terendah, respon yang cepat, serta kemudahan pengendalian. Karakteristik ini menjadikan motor DC pilihan yang populer untuk aplikasi yang membutuhkan daya awal tinggi dan kendali yang presisi. Prinsip kerja motor DC didasarkan pada interaksi medan magnet di rotor dan stator motor DC digunakan dalam berbagai industri, mulai dari mesin industri, robotika, otomasi, hingga kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan. Keandalan, kemudahan pengendalian, serta kemampuan menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan rendah menjadikan motor ini sangat cocok untuk aplikasi tersebut. Ya, mungkin dari teman-teman jika ada yang ditanyakan, terlebih dahulu. Cukup. Izin tanya Mas. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pertama di Kabupaten 19. Mau tanya, keunggulan untuk motor DC itu apa Mas? Terima kasih. Izin menjawab Mas ya. Untuk keunggulan motor DC itu yang pertama kemampuan menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan rendah. Terus respon yang cepat terhadap perubahan beban. Terus kemudahan pengendalian terutama dalam aplikasi robotika dan otomasi. Itu Mas. Apakah sudah jawab Mas? Sudah Mas, terima kasih. Iya, sama. Ada pertanyaan lain? Cukup. Kalau cukup, saya tutup presentasi dari kelompok 11. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.